Baiklah, tapi inilah keputusan dari kedua tim. Inilah keputusan yang udah mereka ambil. Masing-masing hero udah di pick, masing-masing hero udah di ban. Dan waktunya teman-teman semua langsung banjirin lagi kolom komen kita dengan semangat-semangat dari kalian. Entah itu emot api, entah itu emot dari love berwarna biru. Karena kita akan langsung menyaksikan match yang pertama, game yang pertama. Rebellion Zion versus Aura Fire. Alright, kali ini masih ditemani oleh Papulung, Gio, dan juga Om Wawan. Dan kita bertiga adalah Wagilung. Wagilung siap. Hai, dengan Kufranya sebagai jungler. Wow. Ini akan menjadi salah satu pertandingan yang menarik karena ini bisa dibilang cukup out of meta juga. Tapi bisa dibilang Hai dengan kekuatan dia sebagai jungler yang cukup unik. Tentu bukan hal yang luar biasa. Ini masalahnya capek Pak. Capek nebaknya Pak, serius. Mau pakai apa lagi gitu loh, karena Val tadi udah maju sendirian ke bagian depan. Untungnya dia masih bisa pulang bertemu dengan rekan-rekannya. Tapi udah ada sebuah pergerakan yang langsung dilakukan oleh Hai. Lompat dengan Tyrant Revenge-nya. Hampir saja tadi mengenai ke arah Yin yang digunakan oleh Jisa. Oke, sementara itu dengan ada pertarungan di area gold lane kali ini. Dengan adanya Birul dan juga adanya Kabuki. Ini sama-sama hero yang sama kuat untuk menghancurkan turret. Permainan objektif akan menjadi salah satu gameplay yang dipermainkan di game kita yang pertama ini. Nih buat Cinepolis sendiri, kapan lagi nonton MPL Season 9 teman-teman di bioskop pula. Karena sekarang kita akan balik lagi melihat bagaimana pertempurannya. Fluffy udah mulai dikejar, dari Purify-nya udah dia gunakan juga. Dua orang yang mengejar masih bisa dia tinggalkan dan juga selamat. Iya, soalnya kan dari teman-teman Aura Fire sendiri ya, dari Godiva aku belum melihat pergerakan dia untuk babysit ke arah Beatrix Kabuki. So, ini menarik nih untuk disimak. Apalagi di area atas kali ini, Dairen sepertinya masih cukup leluasa untuk menghadapi Fluffy. Tapi udah mulai ada pertarungan di area atas. Bahkan satu Skuk Nurra kedua dari Val mencoba untuk dapetin high di area depan. Tapi teman-teman Rebellion Zion, mereka main setup ke arah turtle-nya. Tertinggal level ya Om ya. Yes, karena memang pelan ya untuk Kufra kalau mau mendapatkan creeps dengan cukup cepat juga. Dan ini sebenarnya enak sih buat Jisa kalau dia pengen masuk. Untuk hero-hero yang bisa ditarget oleh hero yang punya half HP seperti ini. Waduh banyak banget, dan satu. sekarang I'm offended-nya udah langsung connect dong. Dan pertempuran kali ini akankah menjadi milik dari Aura karena udah ada Tyrant Revenge di bagian yang berbeda. Dan juga untuk Fluffy-nya langsung diajar habis-habisan. Hai-nya tertinggal seorang diri, boncing ball masuk ke dalam outer turret-nya dan belum level 4. Wow, belum level 4 dari high-nya. Bahkan kali ini Turtle bisa dimainkan oleh Rebellion Zion. Dan kalau kita dengar suara-suaranya, sudah banyak teriakan-teriakan dari Aura dan juga Rebellion Zion. Mereka benar-benar semangat sekali di game kita yang pertama ini. Oke, tapi dari Birul sendiri bisa dibilang belum berhasil nih. Dengan menggunakan Popolen Pupa, harusnya kan ini udah ada tekanan yang bisa menabrak langsung ke arah outer turret yang ada di bottom lane ya Mawa ya. Benar, tapi kali ini dia yang harus melakukan recall juga. Karena memang dari Kabukinya ini di cover. Dia yang akan dijadikan terlebih dahulu sebelum akan dibantu di top lane-nya. Karena di top lane ini masih pertukaran minion. Yap. Saling memotong satu sama lain dan Kabuki bebas banget di bottom lane. Waduh. Facehugger. Ada lagi The Way of Dragon, tapi untung untuk kali ini dengan Black Shoes yang dikeluarkan. Ada lagi Tyrant Rage, kali ini udah mentok juga ke arah dari Val-nya. Val masih bisa pergi dari area tersebut dan ada teriakan-teriakan lagi di belakang kita. Oke, Fluffy-nya kali ini menjadi target operasi dari Rebellion Zion. Bahkan belum ada My Turn yang dikeluarkan oleh Jisak terhadap Fluffy di garis depan sana. So, ini masih cukup aman sentosa pertarungan barusan. Tapi udah mulai ada Falling Starman yang digunakan oleh Fluffy kali ini. Mencoba mengejar Jizanya. Tapi Maichan kali ini diajak adu mekanik. Fluffy kali ini dalam ancaman yang cukup besar. Masih coba untuk ditonton saja oleh Godiva juga di Iron. Menunggu sampai keluar dari Maichan dan masih selamat dari kedua member kali ini. Waduh, malah untuk kali ini Esmeralda aja berhasil didapatkan. Tyrant Revenge dikeluarkan, high-nya bouncing ball, ada Godiva juga dengan guiding wind yang dia milikin. Belum ada tambahan satu player lagi korban yang dilakukan oleh Aura Fire, malah mereka kehilangan satu player lagi. Om Wawa ngelihat dengan adanya hike dengan Kufranya, apakah ini bakal ke arah mana gamenya dari Aura Fire sendiri Om? Ya Aura mereka harus nge-drag gamenya ke late ya, very late karena mereka mengandalkan Esmeralda bersama dengan Beatrix. Oke, berarti late banget ya Mama ya? Late banget. Late banget, dan juga satu pesan gue tolong diingat oleh adik-adik di luar sana ya. Jangan dibawa ke rank ya adik-adik. Tolong pikirkan juga nasib player yang lain ya. Bener. Please. Ini hanya digunakan oleh pemain-pemain profesional. Waduh. Oleh pemain profesional. Itu sudah pasti ya. Iya. Dengan sebuah chemistry yang memang terjalin dengan begitu baik ya. Makanya mereka pede menggunakan hero-hero seperti ini. Tapi untuk kalian di luar sana ya kita nggak tahu juga ya. Ya, mungkin Oke. kalian juga jago juga. Tapi kali ini kalau kita lihat di menit keempat,
Turtle yang kedua sudah diamankan oleh anak-anak Rebellion Zion. Sementara itu, dari Aura Fire, mereka coba cari kompensasi di area bawah. Hike dan juga Kabuki saling bahu-membahu, tapi udah ada Wave Dragon ya. Vesagar kali ini nggak mau keluarin Black Shoes karena damage yang dihasilkan dari Val nggak bisa di backup juga oleh Swallow. Yap, karena Godiva juga tadi sangat baik ya. Dia memanggil dengan Guiding Wind. Di bawah Nimir Passion dikeluarkan. Valnya terkena dengan Angry Gloom yang udah mulai cukup sakit. Godiva yang mulai hadir kembali. Basic attack-nya juga udah masuk. Dan Jisa masih fokus untuk melakukan farmingan. Yes, karena memang mereka lagi unggul juga ya dari Rebellion Zion untuk dari segi goldnya, bahkan untuk itemnya mau di menit kelima ini. Yes, sudah ada War X bagi Jisa. Ini udah waktunya untuk dia bertarung pastinya ya, karena dapetin satu half HP seperti ini. Tapi ada Wave Lihat mod, Dragon lihat mod. ditambah dengan Maester kali ini. Apa yang akan dilakukan Godiva yang terculik? Sementara itu udah ada second dari keluar tapi Val di garis depan sana coba untuk dicicil dan Kabuki seperti 1 point kill-nya ke arah Val dan bubar sudah pertarungan di area Lord Pit-nya. Gagal untuk mendapatkan satu dari Aura, malah harus kehilangan Val di area tersebut dan mendapatkannya adalah Kabuki. Oke, satu damager utama yang dimiliki oleh Aura udah mendapatkan keuntungan, tapi Swallow akankah ditabrak dengan Tyrant Defense? Tidak. Sabar dulu. Karena mungkin dari Hike juga butuh item juga ya, seenggaknya biar lebih tanky lagi. Ya, Bisa buat inisiasi. Dan dari High karena dia adalah jungler tank ya mau gak mau ini harus mengandalkan kiri kanannya untuk bisa memberikan damage besar atau bahkan sebagai mid lanernya. Oke, ini satu outer turret di bottom lane udah berhasil dihancurkan oleh Rebellion Zion, sama seperti head to head mereka. Untuk first turretnya mereka jauh lebih unggul dan langsung dibuktikan untuk kali ini. Ada lagi konsel langsung dikeluarkan, akankah langsung aja mau pendernya kena karena 2 orang Black Shoes langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara untuk Kabukinya berhasil didapatkan ya bener aja. Untuk Kabukinya langsung menghilang, tapi Jisanya berada di bagian depan. Semua yang ada di depan tersebut langsung ditumbuk-tumbuk, ditinju-tinju, diinjak-injak. Semuanya dilakukan untuk bisa mendapatkan siapapun player dari Aura Fire. Dan itu harga yang mahal banget untuk mendapatkan Kabuki. Karena kita tahu, seperti tadi Om Owa juga udah bilang, Kabuki akan menjadi insurance di area late game. Tapi kali ini udah tumbang 1 kali, tentunya Rebellion Zion. Ini pun di early-nya mereka udah kuat. Kita nggak tahu kalau misalnya mereka terus memombardir, bahkan untuk satu objektif berikutnya, Turtle lagi dan lagi diamankan oleh Rebellion Zion. Ini mungkin bisa menjadi tren positif bagi Rebellion Zion sampai ke late game. Damage-nya memang udah terlalu besar ya, apalagi buat Biro dengan popol kupanya. Waduh, ada lagi Wave Dragon, bahkan untuk Godiva memberanikan diri masuk langsung dengan cycling gini, tapi Birulnya mendapatkan free positioning, dilompati lagi oleh High. Ada Tyrant Race tapi malah kupanya yang mentok. Sementara untuk popol kupa kali ini berhasil langsung didapatkan juga, Godivanya langsung mundur ke bagian belakang, sementara Vesagar juga berhasil didapatkan Tyrant-nya. Terus-terusan membuat mereka berdua tidak bisa pulang. Bisakah kali ini mereka pergi dari atas karena Vesagar sedikit lagi epic dan sisa. Hilang sudah, Tyrant-nya bekabuk, sebuah aja langsung disabet dengan sabitnya. Wow, karena kita lihat juga Dominant baru jadi Falling Star Moon kali ini dari Fluffy mencoba untuk memukul mundur anak-anak dari Rebellion Zion. Bahkan satu Emma Vendetta yang nggak kena ke arah Godiva dan teman-teman dari Aura Fire masih coba untuk bertahan kali ini. What a play dari kedua tim. Wow. Tyrant menunjukkan lagi kelasnya, tidak ada yang boleh pulang Om Wawa. Iya, sini gila banget. Permainan solo berhadapan dengan 2 sekaligus tadi dan membuat Jisa bebas banget. Tadi dia split, dia ada di bottom lane dan bahkan udah dapetin level 12 dulu. 3 level perbandingan dari kedua jungler kita. Wow, jauh ya. Oke, level 12 berbanding level 9. 3 level atribut beda, damage beda, mungkin dari durability-nya sama. Sementara itu untuk Godivanya kali ini berhasil langsung didapatkan lagi Wave Dragon-nya. Kabuki pun jadi korban, Godivanya menghilang. Ada 2 player dari Aura Fire yang langsung aja menghilang dengan sangat-sangat cepat. Aura Fire kali ini dalam tekanan yang luar biasa. Udah ada Tyrant Revenge dan Tyrant Neset ke arah sana, tapi lihat dari pergerakannya Hike masih belum ada damage yang diberikan kepada seorang Val, dan Val pun langsung dijemput oleh teman-teman Rebellion Zion kali ini. Wow, ini bisa dibilang low damage kaum Aura Fire. Low damage sih buat Aura Fire. Mereka harus bring gamenya sampai dengan super late. Karena begini, dengan adanya Yin, dia bebas banget buat culik siapapun juga yang ada. Gak ada yang bisa menghentikan Yin-nya. Beda kalau kita lihat Yin yang kemarin, lawannya itu masih ada Rafael yang bisa nge-stun. Ya kan? Masih bisa di counter buat Yin, ada Aulus juga. Untuk kali ini, iya yang ditangkap pun ya harus berdoa semoga dia nggak tumbang di dalam.
harus berdoa agar bisa kembali lagi ke alam dari Land of Dawn. Tapi Omai Vendetnya again and again, Dairon-nya terus-terusan menunjukkan kelasnya sebagai satu explainer yang sangat-sangat baik sekali. Tapi Fluffy-nya masih bisa pergi ke area yang berbeda. Ada lagi satu buat Tyrant Defense, Tyrant Rednya connect. Kabuki free hit di bagian belakang, cowoknya berhasil didapatkan, Valnya langsung menghilang untuk kali. Tapi Haiknya mendapatkan nasib yang sama. Satu player dari masing-masing dia langsung menghilang. Ada lagi poin kristalnya. Tapi Jizo mainnya mau ke arah pada. Langsung dikejar habis-habisan. Birulnya mulai mengamuk. Birulnya langsung pergi dari tersebut. Karena Kabuki damage-nya sudah mulai tidak tertahan. Gila pertarungan dari Rebellion Zion kali ini. Benar-benar mengamuk atas Aura Fire. Kehilangan 2 member. Mereka bisa membalas keadaannya. Tapi kali ini Aura Fire bisa dibilang sedikit demi sedikit udah mulai dapetin momentum ke arah team fight-nya. Ya, Tapi tinggal menunggu aja dari Kabuki ataupun juga dari Fluffy. Bagaimana dia udah punya item nantinya. Blue team turret has been destroyed. Nih panjang nih war kayaknya nih Om. Iya, dan bahkan tadi Jisa agak sedikit terlambat sih. Dia berusaha untuk menangkap Fluffy kan. Itu tinggal 2 kotak loh HP-nya. Tapi Iya. masih bisa kabur. Masih bisa selamat. 302 KDA-nya. Dan Lord sekarang terbuka bebas. Untuk Hai sendiri, momen-momennya udah mulai nongol nih. Tyrant Revenge-nya tadi connect, Tyrant Rage-nya juga connect. Sementara untuk cowoknya sendiri, Val, Way of Dragon-nya dari tadi belum ada yang miss nih. Iya, ini Boleh-boleh nih. Ini ngeri sih Valnya sih. Walaupun tumbang 2 kali ya, memang dia akan selalu nebein teman-teman dari Rebellion Zion. Tapi dari itemnya Om, menit 11. Oke, menit 11 untuk itemnya Birul yang udah jadi si BOD Demon Hunter Sword ada di sana. Buat Jisa udah punya Hunter Strike, tapi menariknya adalah dia buatnya ke Demon Hunter Sword dulu. Yang biasa Oke. kombinasinya ini ada 3 item. Oke. Malefic Roar, War X, Hunter Strike. Nah, namun ternyata ada lagi yang berbeda ya Om Hawa Betul. ya. Baik. Dan sekarang Hai-nya Tyrant Revenge. Ada lagi pergerakan yang dilakukan oleh Fluffy. Mulai ketahuan, dikejar habis-habisan. Ammo Vendetnya nggak kena. Ada sebuah informasi yang didapatkan. Tapi kita tahu cooldown dari Ammo Vendet sangat cepat sekali. Iya, itu paling sekitar 10 detikan aja untuk Waduh. Vendetta. Tapi kali ini dari anak-anak Aura Fire, mereka benar-benar mau standby banget. Godiva di garis depan, Val mencoba untuk open map di garis depan sana. Tapi udah mulai di-kicking. Oh, Eva Vendetta dapat tempat orang dari Aura Fire. Bahkan saja gagal mengajak Hai untuk ke arah depan. Tapi Val dia masih bisa selamat dari sergapan. Val kali ini KO di tangan seorang Hai. Dua Wow. player dari Rebellion. Walaupun tadi sebelumnya ada Tyrant Rage yang memang miss dan berhasil digocek oleh Val di dinding di area di dekat Lord. Tapi ternyata Aura Fire berhasil mulai membalikkan keadaan. Tyrant Rage, Tyrant Rage again. Connect dan benar kali ini ada pergerakan dari Popolet Kubanya yang digunakan oleh Birul. Langsung menghilang dan Lord terbuka dengan begitu bebasnya. Wow. Aura Fire bisa membalikan keadaan kali ini. Teman-teman dari Aura Fire mereka langsung inisiasi ke arah Lordnya. Reward Manipulation dibuka oleh Swell Waduh. oleh Godiva. Dengan Psychic Eagle meng-cancel begitu saja. Tapi Haiknya subak. Nggak ada retribution. Tapi ada Kabuki yang bisa menyelamatkan Lord tersebut. Wow, Godiva man of the match barusan. Lewat war barusan. Susah untuk mendekat, Cycling Eagle adalah kuncinya. Dairon mulai ditangkap dan benar aja kali ini langsung dibawa ke alam yang berbeda. Dan sekarang Godivanya langsung lenyap. Wah. Godiva yang dia cukup sekarat juga tadi ya. Langsung menjadi makanan yang lezat bagi Jisa di garis bawah sana. Tapi melihat dengan adanya Aura Fire udah tumbang 2 orang. Godiva dan juga Haik membuat Lordnya sepertinya bakal coba diamankan Rebellion Zion dengan sangat mudah. Tapi damage deal-nya kali ini Swallow yang paling besar Romo, Pak. Ya, tapi ini semakin late game pastinya Aura Fire lebih nyaman ya. Yap. Esmeralda-nya ini udah mulai tanky banget ketika dibawa oleh Maiten, dibawa ke dunia lain oleh Yin. Ya gak apa-apa, dia masih bisa sustain di dalam. Iya, dia diculik 4 lawan 4 masih bisa dimenangkan oleh Aura Fire. Iya benar. Oke, di mid sudah hancur outer turretnya. Konsel udah dikeluarkan juga, ada informasi lagi yang berhasil didapatkan oleh Aura Fire. Wah, early memang tertekan bagi Aura Fire. Masuk ke late game, ini dia player gold by Living by Mandiri. Jisa memang masih yang paling tajir melintir di Land of Dawn kali ini. Tapi hati-hati, Kabuki dan Fluffy nomor 2 dan 3. Ya, ini yang kita bilang 2 hero yang harus diwaspadai, apalagi nanti masuk ke late game. Menginjak late game dua-duanya akan menyala banget. Oke, Facehugger, Dep dipanggil dengan satu gading tapi Hai, mau lompat kan? Tidak, ada suara pastinya yang didengar oleh player di area tersebut ya. Karena kita tahu Tyrant Revenge mengeluarkan suara Betul. dari charge yang dia lakukan. Apalagi dari suara rumput pun terdengar ya Pak Wah, Polong. apa itu dalam rumput tuh? Iya, apa yang bergoyang tuh? Team turret has Waduh. been destroyed. Aduh. Tapi dari Rebellion Zina ini, Rebellion Zion. Dia early-nya emang udah luar biasa. Pak. Yo, Udah luar biasa, tapi
aku ngelihat Aura Fire punya chance menangnya juga lumayan tinggi kalau Fluffy sama dari Kabukinya bisa dapetin ke arah belakang, ke arah Yif minimal yang dipimpin oleh Godiva terlebih dahulu. Ya intinya adalah jangan sampai si siapa nih Beatrix-nya Ya ketangkap ya Kabuki. ampun, Way of Dragon-nya connect lagi dong. Cuman itu adalah Godiva. Satu play dengan cukup tebal. Namun untuk sekarang kita lihat Dairon yang udah mengeluarkan langsung searah satu flicker. Ada informasi lagi berhasil apakah Godivanya mau pergi? Iya benar, dia pergi dari area tersebut. Guiding Wind memanggil juga ke arah high. Untuk Rebellion agak sulit sih nabrak ke belakang nih Om. Harus mati-matian nih Om. Dan bahkan dari tadi Om Mama perhatikan ya, ini Jisanya melakukan split push. Yap. Dia kan masuk sebagai orang terakhir, dia muter paling belakang nanti kalau ada tim fight yang terjadi. Benar. Betul. Jadi split push dulu, temannya fight 4 on 5, nanti dia masuk lewat belakang. Weh, Flavinya. Ada lagi satu purify yang udah dia gunakan dan sepertinya berhasil untuk kabur dia tersebut. Tapi ternyata untuk kali ini ada sebuah down walking yang dikeluarkan. Tapi Flavinya masih bisa selamat. Ada beberapa source heal yang dikeluarkan juga. Godivanya masih bisa standby di area tersebut. Ada Tyrant defense yang udah di-charge tapi belum dilepaskan. Itu lihat tuh Jisanya udah standby juga di alang-alang menunggu kalau misalnya dia bisa diculik di area sana. Tapi ini kunci dari Rebellion adalah Dairon bersama Val sih. Ketika Val bisa dapetin satu member dari Aura Fire, Dairon dari tadi bisa dapetin I'm Offended dengan 2 bahkan 4 orang sempat didapatkan oleh teman-teman Rebellion. Dan kali ini terbuka lebar untuk Aura Fire dapetin Lord yang berikutnya. Oke. Lord udah mulai dicolek tapi Val ketahuan posisinya Godiva. Ini dia taunting dari Godiva ini kan yang mau dikasih tahu nih. Kita juga berbahaya. Hati-hati kalau kita sudah panas, api dari Aura bisa padam. Tapi malah jauhnya Val ya langsung tertangkap. Ada lagi sebuah reload masih di arah yang berbeda langsung dikeluarkan. Namun terlihat dengan Lord yang berhasil didapatkan. Tapi serangan langsung dilakukan juga. Dan ini pertempurannya cukup berbeda. Cukup perpisahan terjadi di beberapa tempat. Karena sekarang Kabukinya berhasil didapatkan. Begitu tinggi tensinya. Gila, Lord diambil bahkan kali ini 3 member dari Rebellion Zinai pun hilang. Fluffy begitu komitmen mengejar ke arah biru dan akhirnya praktis tersisa 2 member dari Rebellion Zion yang akan bertarung bersama dengan adanya Lord. Tapi kali ini Jisa dengan Immortal yang sudah dimiliki tentunya akan cukup sulit untuk ditumbangkan. Tapi di bagian tengah Swallow menjadi target operasi bagi Fluffy kali ini. Ya, Swallow ini bakal susah banget untuk bisa ditumbangkan juga. Dan Ice Queen One sudah di-buy oleh Swallow. Ini Jisa juga tadi crucial banget. Poin yang didapatkan oleh dia itu adalah facehugger bersama dengan Kabuki. Benar. Ya, dan dari sisi itemnya juga pengen lihat sudah full item, ada Melvic Roar, ada Immortal. Dari Kabuki juga full damage dan bahkan dia udah punya Wind of Nature. Ini bisa kembalikan keadaan si Wind of Nature ini kalau diambil oleh Maiten. Ada 4 physical damage masalahnya Om Wawa ya. Ini warnya tadi tinggi banget ya. Ini tensinya bener-bener nggak kurang-kurang nih. Sampai belibet, sampai patah nih Rang kita ngomongnya nih. Karena sekarang down of kill langsung aja berhasil untuk menyamakan di Deka. Tidak. Ada second gigi lagi langsung nabrak ke bagian depan. Sementara itu Hai dan juga beberapa rekannya mereka cukup tebal. Tidak ada satu damage dealer utama kayak mulai mendekat dan juga memberikan balasan terhadap Aura Fire. Karena Rebellion mulai dipapan habis dan birunya meledak. Ada Casper lucu dilompatin lagi. Patah sudah. Tulang punggungnya bakat Kabuki. Mengabuk di arah yang berbeda. Dan bahkan Jisa yang ngajak ke My Turn, malah dia yang girang. 3 member Rebellion Zinai pun kali ini sudah dalam kuburan Lane of Down. Aura Fire begitu berapi-api di arah late game kali ini. Wow, Ini semakin late game. Lihat Fluffy-nya udah mulai nggak terbendung sekarang. Susah banget buat bisa tumbangkan dia dan dia bisa nahan 2-3 hero sekaligus. Ini kayak dominan ice udah gak ada artinya loh. Aku masih punya darah putih yang sangat-sangat tebal gitu ya. Ayo pukul aku dan dia benar-benar santai untuk Fluffy. Dia juga punya purify. Iya, ini membuat dia makin sustain terus berada di garis depan. Ditambah lagi dengan high, dengan Kufranya. Walaupun dengan Kufra yang tanpa damage kalau bisa dibilang. Tapi inisiasi yang dilakukan. Tyrant Rage, Tyrant Revenge-nya. Yang selalu kita lihat berkali-kali. Luar biasa. Dan ini membuat Rebellion Zion bisa dibilang ter-outlay. Wow, dibilang low damage dari kedua tim, oke. Masing-masing punya sisi dari low damage ya. Coba lihat, untuk dari Aura Fire sendiri, mungkin Kabuki dan juga facehugger adalah damage dealer utamanya. Sementara dari Rebellion Zion, mereka punya Jisa, mereka punya Birul, cuman kalau memang positioningnya nggak dapet ya sulit. CC-nya, Swallow-nya hanya bisa membuat slow mungkin untuk di menit-menit segini. Dan karena udah tebel-tebel semua nih. Tapi jangan dilupakan facehugger juga loh. Impact
dari kehadirannya dia ketika ada Black Shoes itu membuyarkan setiap source skill yang dikeluarkan oleh Rebellion Zion. Momen orang sih dihancurin Lihat, ya, iya. Om ya. Kelihatan kan di atas ada si Yin. Yap. Langsung di start lurnya. Tadi cuma dipok tuh. Ini langsung di start. Langsung ini jauh Oh, banget Fluffy. nih. Berarti tidak ada satu retribution karena untuk sekarang Way of Dragon-nya langsung dikeluarkan juga ke arah dari Fluffy. Gila. Sebuah gangguan yang diberikan berhasil dimakan oleh pemain dari Iya. Rebellion Zion dan itu gue yakin adalah rencana mereka. Iya, itu penjemputan juga dari Godify itu luar biasa banget sih. Boleh. Ngeri. Dan ini dia real time probability presented by Samsung Galaxy Series. Aura memegang 66% berbanding 34% bagi Rebellion Zion. Game 1 udah tinggi Om ya tensinya. Jelas dong. Karena yang satu pengen main cepet, yang satu pengen ke late game. Dan ini kebawa nih ke drag gamenya sampai dengan late game. Dan Aura Fire mereka udah lead out, dapetin bahkan Lord level yang ketiga Pulung. Yap, ini sebelum game 2 udah harus ngencengin baut di rahang lagi nih ya. Karena game pertama aja udah digeber kayak begini nih oleh kedua tim ini. Lord ada di bagian mid. Sementara dari Kabukinya masih menghilangkan satu wave minion di area bottom lane. Hainya lompat ke dalam rumputan untuk nantinya The Tyrant Defense yang mungkin bisa dia keluarkan dan juga mengenai ke arah pemain dari Rebellion Zion. Ya, dia dibutuhkan oleh anak-anak Aura Fire El Momento ya, tapi udah lihat di depan sana Dairon I'm offended terkena pada dua orang, tapi Lord udah berjalan. Bisa. Remote manipulation dibuka dan Mati. sisanya one on one situation, tapi dia keadaan yang karat banget dan akhirnya Fluffy bisa melakukan sisa, tapi Godiva dalam ancaman cukup besar, tapi kali ini base menjadi target operasi bagi Aura Fire. Wow. Mungkin suara ini bisa kalian dengar di luar sana ya. Iya. Karena sekeras itulah teriakan yang terjadi di belakang meja caster. Wow. Ini bikin saya ikutan teriak.